Memang 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini boleh disebut ini masih nuansa rezim Solo gitu. Jadi orientasinya masih banyak sekali berasal dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Memang 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini boleh disebut ini masih nuansa rezim Solo gitu. Jadi orientasinya masih banyak sekali berasal dari Solo. Mungkin juga arahan-arahannya juga masih banyak berasal dari Solo gitu ya. Belum muncul pemerintahan Kertanegara. Kertanegara Pak Hambalang ya? Kertanegara apa Hambalang? Kertanegara. Oh Kertanegara. Jadi ini belum Kertanegara nih, ini masih Solo kelihatan. Nah, kita coba kulik dulu deh di internal Gerindra ya, tapi ini di internal Gerindra, jadi bukan koalisi secara menyeluruh. Saya melihat ada semacam 3 blok atau 3 kubu di dalam internal Gerindra ini. Gitu ya. Satu bloknya Sufmi Dasko Ahmad, gitu. Yang kedua bloknya Ahmad Muzani, dan yang ketiga bloknya Hashim. 100 hari pertama ini, bahkan sebelum 100 hari menurut saya termasuk di dalamnya penyusunan kabinet, kelihatan bloknya Dasko ini jauh lebih unggul, gitu. Jauh lebih kuat, lebih banyak mempengaruhi Pak Prabowo. Dan tidak sulit untuk memahami mengapa kemudian bau warna corak dari Pak Prabowo ini agak Solo, karena dominannya kubu Dasko ini. Dan Dasko ini sudah sering disebut-sebut orang yang merupakan bagian dari lingkaran dekatnya Pak Jokowi saat ini. Kita masih ingat kejadian akan dilaksanakannya rapat paripurna untuk mengesahkan kembalinya undang-undang sebagaimana semula sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya itu kan, itu tanggal 22 Agustus 2024 yang lalu, yang membuat semua kawan-kawan mahasiswa turun ke lapangan ya. Nah itu konon ceritanya karena peran dari Dasko yang menginginkan rapat paripurna itu segera dilakukan. Sebab karena rapat paripurna putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan sendirinya mementahkan kembali putusan Mahkamah Agung yang memberi kemungkinan kepada anak ketiga malah itu ya, untuk dapat dicalonkan sebagai calon gubernur. Karena dihitung sejak dilantik, bukan dihitung sejak didaftarkan sebagai calon kepala daerah. Nah, tetapi dalam 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo ini, menurut saya yang masih berbau dan berorientasi terhadap Solo itu, di bawah fasilitatornya itu adalah Dasko, gitu, mungkin mulai evaluasi ini di dalam apa yang bisa dicapai, yang bisa diraih dengan bau Solo yang kuat di dalam pemerintahannya Pak Prabowo ini. Rasanya mulai ada kesadaran bahwa 100 hari ya pemerintahan Pak Prabowo ini, kalau mau bicara objektif, belum kemana-mana gitu. Belum ada satu perubahan besar yang memungkinkan Pak Prabowo tumbuh sebagai presiden yang berasal dari Kertanegara. Belum ada ini. Nah, di tengah-tengah itulah, kalau bahkan karena tidak ada, sentimen negatifnya makin tinggi kepada Pak Prabowo. Setidaknya misalnya ada 3 di mana Pak Prabowo jadi olok-olok publik. Satu, ketika beliau mengatakan
akan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang. Lalu diolok-olok publik. Ketika beliau mengatakan setuju dengan pikiran Bahlil agar pilkada tidak lagi langsung tapi cukup dipilih melalui kepala daerah, diolok-olok publik. Lalu yang terakhir, lambatnya beliau merespon putusan hakim terkait dengan kasus itu tadi 270 triliun. Setelah kita olok-olok di luar, 2 hari setelah itu baru beliau pidato yang menyesalkan mengapa sampai ada putusan hakim terkait dengan itu. Tentu di bidang-bidang yang lain juga, yang lebih substantif juga terasa. Termasuk di dalamnya adalah kasus soal pagar bambu. Pagar bambu yang kalau tidak ditangani cepat oleh Pak Prabowo, ini akan menimbulkan sentimen negatif yang makin meninggi kepada Pak Prabowo. Karena secara kasat mata orang nggak bisa masuk ke akal kita. Begitu panjang bambu itu berderet sampai 30 km. Satu pun aparat pemerintah tidak ada yang tahu dari mana asal usulnya. Kan nggak masuk akal kita. Kasus Hasto yang 5 tahun yang lalu aja mereka bisa kejar-kejar kok. Nah ini kasus yang baru tumbuh tahun 2002, mereka nggak tahu dari mana asal usulnya. Nggak masuk akal kita. Nah dalam konteks itulah lagi-lagi mulai kelihatan ada keraguan dari Pak Prabowo untuk terus tumbuh muncul sebagai presiden rasa Solo gitu ya, untuk lebih muncul dirinya sebagai presiden rasa Kertanegara. Prabowo adalah Prabowo bukan Jokowi, kira-kira begitu lah. Nah reaksi pertama yang dilakukan oleh beliau adalah soal soal bambu itu. Saya kira ini pernyataan simbolik dari Pak Prabowo. Tentu di luar soal tindakan ini sudah tepat gitu ya. Tapi ini pernyataan simbolik dari Pak Prabowo bahwa banyak program-program dari Pak Jokowi di masa yang akan datang yang besar kemungkinan akan dikoreksi oleh Pak Prabowo karena kenyataannya begitu banyak yang menyalahi aturan. Ini kan pagar bambu ini sedikit demi sedikit mulai menyeret-nyeret Solo gitu ya kan. Orang mempertanyakan kok tiba-tiba ada HBB-nya. HBB-nya kapan dikeluarkan? Tahun 2022. Siapa presidennya di situ? Presidennya Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi tidak tahu ada pengeluaran HBB sampai 260 loh ya. Bukan 26, 260 HBB di dalamnya itu. Lah kok nggak diketahui gimana ceritanya? Kan orang mulai seret-seret tuh. Kemarin AHY sudah menyatakan, oh itu bukan di periode saya. Jadi satu persatu mulai saling mengelak, ya kan? Bukan di periode saya, berarti di periode yang sebelumnya. Tapi periode sebelumnya itu adalah Pak Hadi. Pak Hadi sudah mulai dia mengatakan bahwa di zaman saya, rasanya saya nggak pernah mengeluarkan itu. Lah kalau sampai lagi berbantah-bantahan, itu artinya ada kekuatan besar yang mengarahkan surat itu dikeluarkan. Nama Solo mulai diulik-ulik kembali. Dan itu tentu saja nggak akan membuat Pak Prabowo nyaman. Gitu. Seiring dengan itu, isu pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati dinaikkan, dimunculkan. Itu juga bagian dari simbol yang mulai makin menegaskan bahwa Pak Prabowo setelah 100 hari ke depan ingin tampil sebagai presiden yang datang dari Kertanegara, bukan presiden yang berasal dari Solo. Nah, cuman saya lihat nih, ini kan pertemuan tertunda-tunda ya. Katanya 23 Januari kemarin, mestinya hari ini ya. Rencananya itu, lalu ditunda kapan gitu. Saya kira justru kalau makin diperlama, kalau misalnya yang penting sebelum Kongres PDI Perjuangan, kedua tokoh ini malah diuntungkan kalau makin lama mereka ketemu, justru makin bagus. Bagi mereka secara politik.
bukan bagi bangsa ini loh ya, bagi mereka secara politik. Apa makin bagusnya? Karena pada saat itu ada kemungkinan Ibu Mega, tanda kutip ya, kongresnya nggak akan diganggu-ganggu oleh orang dari luar. Sebab partai politik kita hanya bisa diganggu kalau ditopang oleh kekuasaan. Cek lagi tuh, partai-partai politik rusuh itu di dalam karena ada kekuasaan yang membiarkan. Nah, Ibu Mega berkepentingan dengan naiknya isu akan digoyang itu agar pemerintah yang sekarang berkuasa, kalaupun tidak peduli, setidaknya dia netral. Kalau pemerintah yang sekarang netral, artinya PDI Perjuangannya masih bisa menangkal serangan yang mungkin bisa datang baik dari dalam maupun dari luar. Itu salah satu kepentingannya. Oleh karena itu jangan sekarang, nanti menjelang kongres saja bertemunya gitu. Pun juga dengan begitu, Pak Prabowo teruntungkan karena beberapa kebijakannya tidak mendapatkan penolakan yang keras di DPR sekarang. Coba sebelum isu soal pertemuan itu muncul, PPN 12 misalnya kan, 12%. PDI kencang sampai Hasto ditetapkan sebagai terlibat dalam kasus suap Harun Masiku kan, kencang sekali. Ujungnya apa? Presiden akhirnya menabungkan kenaikan PPN 12%. Karena di DPR-nya juga kencang. Sampai salah satu anggota DPR-nya dari fraksi PD Perjuangan hendak dipanggil oleh MKD. Karena dianggap melakukan provokasi kepada masyarakat untuk menolak PPN 12%. Nah itu memang tugas dia. Tugas dia lah menyampaikan kepada masyarakat sikap partainya yang menolak itu. Jadi ada anggota DPR yang melaksanakan tugas dan kewenangannya dipanggil DKP MKD, ada anggota DPR yang syuting di Amerika Serikat tentang kebakaran dibiarkan oleh anggota MKD. Apa hubungannya dia syuting di Amerika sana soal kebakaran Los Angeles? Tapi dibiarkan tuh sama MKD. Ada yang masih ini loh ya, MC di acara lawak. Ada juga anggota DPR ngisi di acara lawak, nggak dipanggil tuh oleh MKD. Nah ini menunjukkan kepada kita awalnya itu belum harmonis. Nah tapi begitu isu tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Mega akan ketemu, nah kelihatan PDI juga agak ngerem. Misalnya sampai saat ini saya nggak lihat sikap mereka yang tegas, jelas soal pagar bambu di Tangerang itu. Udah baca belum sikap PDI-nya? Kalaupun mungkin ada, nggak sekencang mereka nggak menolak PPN 12% lah ya kan gitu. Nah ini saling diuntungkan. Oleh karena itu mungkin ketemunya jelang kongres saja, jangan sekarang gitu. Cuman di tengah-tengah yang kayak begitu, kan ketemunya itu 70%, ada 30% yang kosong. 30% ini bisa membatalkan rencana itu. Dan saya lihat sekarang gelagatnya ada upaya membatalkan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu. Salah satunya terus mengangkat isunya Hasto. Misalnya kemarin KPK geledah lagi rumah baru, katanya untuk mencari barang bukti terkait dengan kasus Hasto. Ya. Jadi ada kelihatan tuh memakai jalur ini, jalur itu, jalur ini justru dalam kerangka mencoba mengganggu kemungkinan ada pertemuan Ibu Mega dengan apa ya Pak Prabowo. Padahal kalau Ibu Mega ketemu dengan Pak Prabowo itu, ini menurut saya simbol yang paling keras bahwa era Prabowo rasa Solo akan berakhir menjadi Prabowo rasa Kertanegara. Kira-kira begitu. Jadi Kertanegara ya, Prof ya. Jadi bukan Empalang ya, Kertanegara. Jadi Prabowo akan mungkin sirna dalam konteks Solo muncul ya Prabowo rasa Kertanegara. Itu menjawab pertanyaan pertama. Kenapa kelihatan dia goyang-goyang? Karena memang nggak ada masa depannya kalau dia tetap ke Solo. Gitu. Kalau Pak Prabowo tetap mengikuti arahan Solo, dia akan berhadapan dengan kasus-kasus yang berhubungan seperti pagar bambu ini. Ini masih satu loh. Kita nggak tahu nanti ke depan yang mana lagi yang kena, ini lagi kena, itu lagi kena. Karena tadi seperti disebutkan oleh Prof. Budiman,
Sembrono semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena dibalut tingkat kepuasan yang 80%. Pola itu sekarang dipakai lagi oleh pembantunya Pak Prabowo untuk menginformasikan bahwa seolah-olah ada tingkat kepuasan yang mencapai 80% kepada Pak Prabowo yang kemarin dirilis oleh salah satu media nasional. Itu cara kerja yang pernah dialami oleh Pak Jokowi selama 5 tahun. Sekarang dipakai oleh Pak Prabowo. Cuma kita ingatkan Pak Prabowo, kalau Anda mau menggunakan metode cara yang seperti itu, Anda sedang sebetulnya berhadapan dengan realitas kosong. Jokowi dibalut terus tuh dengan tingkat kepuasan 80%, 70%, terbaik sepanjang sejarah lah, ini macam-macam dan seterusnya itu. Lalu Pak Prabowo sekarang menghadapi efek dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang 80% itu adalah kerusakan di sana sini. Yang paling dekat dari kita adalah Pagar Bambu. Yang lain apa? Tadi disebutkan oleh kawan kita di LPI. Tentara rasa polisi, polisi rasa tentara. Tentara kerjanya melakukan pengamanan, polisi kerjanya nembak-nembak orang. Kan itu yang kejadian sekarang. Tiap hari kita baca polisi tembak sana, polisi tembak sini, dan sebagainya. Tembakan di polisi itu adalah alat paling akhir dalam konteks penegakan hukum dan ketertiban. Itu pun kalau mengancam dirinya. Sekarang enggak, cak, cepat sekali. Jadi polisi rasa tentara, tentara rasa polisi. Tentaranya makin jauh dari politik, polisinya makin dekat dengan politik. Sekarang muncullah yang disebut dengan parcok kan, partai coklat. Itu kerusakan yang lain. Belum lagi kerusakan hukum. Di mana kita lihat sepanjang 5 tahun terakhir lah, ada hakim yang memutuskan putusan terhadap terdakwa pidana korupsi 270 triliun sambil senyum cuma 6 tahun. Kan lihat videonya kan? Si terdakwanya, terpidananya sambil meluk istrinya, hakimnya di belakang senyum-senyum, 270 triliun cuma 6 tahun. Di mana kita lihat terjadi itu? Di eranya Pak Prabowo, warisan dari kultur hukum yang dibangun oleh Pak Jokowi. Berat nggak persoalannya? Berat sekali. Bahkan hakim pun sudah nggak punya rasa empati terhadap uang negara yang dikorup atau yang dirugikan. 270 triliun. Itu kerusakan-kerusakannya. Belum lagi tadi Mahkamah Konstitusi, rasa paman, dan seterusnya itu. Nah ini kita ingatkan. Kenapa gitu? Karena di belakang Pak Jokowi saat itu orang bekerja bagaimana menaikkan rating citra Pak Jokowi sebagai orang yang memuaskan, nggak peduli pada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh rasa tingkat puas itu. Nah sekarang pola itu kelihatan mulai dipakai lagi, dan yang melakukan itu masih orang-orang yang dulu juga bekerja sama dengan Pak Jokowi. Nah ini yang perlu kita ingatkan, jangan pakai pola itu Pak Prabowo. Kalau Anda terlena itu, Anda akan melupakan hasil penelitian yang dilakukan tadi oleh siapa? Organisasi Lisu apa? Celios. Saya udah coba baca. Celios itu ngumpulin pakar-pakar, lalu dia membuat semacam survei pakar, survei apa namanya itu ya? Expert judgment. Ternyata tingkat kepercayaan dan kepuasan kepada Pak Prabowo itu cuma 5. Kepada Gibran cuma 2. 2 apa 3? 3. Kalau ditemukan yang expert mengatakan cuma 2 ini. Karena mereka menyentuhnya bukan hanya sekedar fisik, tapi juga rohani bangsa. Bukan hanya sekedar makan siang, tapi juga soal bagaimana penegakan hukum.
Maka muncullah angka 5. Tapi kalau model pengukuran tingkat kepuasan ala rejimnya Jokowi, bagi bansos dulu baru survei, tingkat kepuasan 80%. Sama seperti yang kemarin. Bagikan bansos, MBG dijalankan, janjikan kenaikan gaji PNS, naikkan gaji guru, lalu beri janji untuk menggratiskan warga negara yang ulang tahun medical check up. Ditanya setelah itu semua dibagikan, ya siapa di Republik ini yang mengatakan tidak berterima kasih pada Pak Jokowi? Pada Pak Prabowo. Ya surveinya itu 14 Januari itu artinya bansosnya sudah dibagikan, MBG-nya sudah jalan, sudah ada penolakan PPN 12% ditetapkan gak jalan. Lalu gaji PNS dijanjikan naik, gaji UMR dijanjikan naik, lalu kemudian orang-orang yang berulang tahun, lalu medical check up-nya akan digratiskan, lalu disurvei 80% puas. Model kerja ini yang dipakai oleh Pak Jokowi, yang kemudian berdasarkan tingkat kepuasan 80% yang physically ini, yang melakukan kerusakan di sana sini. Yang sekarang kita harus tanggung. Aparat polisinya begini, gitu ya. Tentaranya makin dekat lagi ke politik. Tadi dijelaskan kawan kita di LBHI. Hakimnya ketawa memutuskan 6,5 tahun untuk tingkat kerugian negara yang sampai 270 triliun. Ketawa dia, senyum. Belum lagi politisinya yang mengerjakan tugasnya dan kewenangannya dipanggil, mau disidang. Sementara yang handphone sana sini malah dibiarkan, dia diapa-apain, dibela lagi sama partainya. Lihat nggak kerusakan yang saya sebut sebagai moral bangsa ini, ruhani bangsa ini. Dan itu nggak mudah kawan-kawan untuk mengobatinya. Kalau Anda lapar, kasih makan selesai, laparnya hilang. Tapi kalau moral rusak, nggak setahun 2 tahun menyelesaikan itu. Paham maksud saya? Jadi kalau orang miskin dikasih makan selesai, laparnya hilang, persoalannya selesai. Tapi kalau udah miskin moral, miskin etik, ya kan, miskin rohani, puluhan tahun kita membenahi. Sampai sekarang tuh mentality korup nggak hilang, tambah parah. Jadi ini bukan persoalan miskin, mental juga. Mentality korup. Yang korupsi ini kan bukan orang miskin, orang-orang kaya semua tuh. Kalau korupsi itu karena kemiskinan, yang miskin-miskin ini yang akan korupsi. Nah ini kita tahu pendidikannya hebat-hebat semua, itu yang korup itu. Ini sudah soal mentality. Ada kepala desa di Tangerang itu yang mobilnya luar biasa. Dan sebagainya. Ada istri pemimpin di Republik ini pidato soal UMKM sambil nenteng tas dari yang harganya bisa 300-400 jutaan satu tasnya. Tapi bicaranya UMKM. Apa yang menjelaskan itu? Yang menjelaskan itu moral tidak ada, etik tidak ada. Kemudian minimal ketika dia bicara soal bagaimana meningkatkan UMKM kita, ya setidaknya tas itu tinggal dulu deh. Lain waktu kalau ada pertemuan di mana bawa lagi gitu loh kira-kira. Ini tidak. Nah oleh karena itu kawan-kawan GBNI baca lagi ini. Supaya moral, etik, ruhani, ruh kita berbangsa dan bernegara ini mau kemana? Ini di buku ini ada semua ini. Sehingga kita nggak bicaranya lagi soal perut kenyang, enggak. Tapi otak juga harus kenyang. Jiwa juga harus kenyang. Itu makna penting dari lagu yang kita nyanyikan tadi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu yang disebut dengan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu rohani, sosial itu jasmani. Jadi cukupkan bahan dari otaknya, cukupkan juga bahan
makan bagi perutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.